Shalom, kebenaran hari ini tanggal 16 Juli 2025 bertema kebahagiaan dunia. Filipi pasal 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi, kalau fokus hidup seseorang kepada perkara-perkara duniawi, maka berkat-berkat berharga yang Tuhan sediakan setiap hari tidak dapat dikenali, bahkan diinjak-injak, dicampakkan atau direndahkan. Puji Tuhan, Tuhan panjang sabar. Walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia. Tetapi tidak bisa terus-menerus seperti itu. Sampai satu titik, kita akan kehilangan kesempatan kalau tidak bertobat. Dan iblis dengan kecerdikannya bermanuver, bergerak bagaimana membuat kita sibuk dengan banyak masalah. Masalah ekonomi, anak, mertua, dan lain sebagainya. Bagi yang tidak memiliki masalah, mereka justru disibukkan dengan kesenangan demi kesenangan. Dari kesenangan satu ke kesenangan kedua, lalu kesenangan ketiga. Salah satu ciri kedewasaan rohani adalah semakin tidak melihat kemungkinan kebahagiaan dari dunia ini. Sebaliknya, orang yang tidak bertumbuh dewasa, dia akan terus mencari apa yang belum dia capai, yang membuat dia merasa lebih bahagia, lebih lengkap, lebih utuh kalau mencapainya. Bagi anak muda, mereka merasa belum bahagia ketika belum punya pacar. Setelah punya pacar, belum bahagia kalau belum menikah. Setelah menikah, belum bahagia kalau belum punya anak. Setelah punya anak, merasa belum bahagia jika belum memiliki fasilitas lengkap dan seterusnya. Kalau uang makin banyak, sayap duniawinya makin lebar, makin tinggi ia terbang. Barang yang belum dimiliki, barang apa yang belum dia beli, wilayah mana yang belum jadi objek wisata, dan lain sebagainya. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan lakukan kepada kita, di mana kita menghadapi masalah-masalah sulit, masalah-masalah berat, kekecewaan, kepedihan. Namun itu menggiring kita untuk melihat Tuhan sebagai kebahagiaan. Bersyukur kita dibawa kepada suatu kondisi yang memaksa kita memandang Tuhan. Yang akhirnya kita berkata, aku taruh hatiku kepada Tuhan. Tuhan, dan aku minta tempat di hatimu. Bersyukurlah jika kita diberi anugerah melalui situasi seperti itu. Namun, ada orang yang berada dalam kondisi seperti itu, masih saja tidak mau bertobat. Akhirnya menjadi stres, depresi. Waktu menjadi tua, jadi garang, marah-marah. Karena harapan dan impian masa muda atau masa sehatnya tidak tercapai. Kalau kita tidak punya masalah, hidup kita baik-baik saja, ya hati-hati. Karena kita bisa tidak merasa memerlukan Tuhan. Alkitab pun berkata bahwa orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau pikiran seseorang semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, maka dia tidak menemukan berkat abadi yang Tuhan sediakan dan tidak melihat pembentukannya untuk menjadikan kita ini mulia. Tuhan ingin agar nurani kita menjadi nurani ilahi, nurani yang seperti milik Allah. Firman Tuhan mengatakan, roh manusia adalah pelita Tuhan. Dalam hal ini, roh menggunakan kata aslinya, neshama. Kalau diterjemahkan, ruach, ini lebih menunjuk pada unsur kehidupan. Namun, jika neshama, lebih menunjuk pada unsur kesadaran. Di dalam roh ini terdapat nurani. Nurani dalam bahasa Yunaninya suneidesis. Sun artinya bersama. Eidesis dari kata eido artinya tahu. Jadi bersama tahu atau ikut tahu. Kata nurani itu. Apa yang masuk ke dalam jiwa, nurani ikut tahu.
Jadi, jika jiwa diisi dengan sesuatu yang buruk, nuraninya juga rusak, rohnya mati, tidak menjadi roh yang layak diberi tubuh kemuliaan nanti. Namun, untuk menjadikan nurani ini sebagai nurani ilahi, untuk menjadikan neshama ini pelita Tuhan, diperlukan proses. Dan Allah memiliki kurikulum untuk membuat manusia memiliki nurani ilahi atau kodrat ilahi atau hakikat Allah. Jadi Allah menanggulangi kerusakan manusia yang disebabkan karena benih dosa Adam. Dengan melalui segala perkara Allah bekerja. Roma 8 ayat 28. Sampai orang tersebut serupa dengan Yesus. Demikianlah kebenaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.